Haleluya, kita akan melanjutkan pengajaran ya. Tentang orang pilihan, kita sudah sampai dalam kitab Keluaran, kita baca. Kitab Keluaran pasal 12 kita akan baca ya agak panjang ya, 1 sampai ke 13 ya. Kalau memungkinkan kita akan selesaikan banyak ya, Keluaran 12 ini ya, bagaimana nanti ya. Kita lihat sampai di mana kita bisa selesaikan. Keluaran 12 ayat 1 sampai ke 13. Kita akan baca semua ayat ini. Dan supaya bacaan yang sama kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Keluaran 12 mulai ayat 1 kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dan Harun di tanah Mesir dengan mengatakan, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan bulan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba. Bagi mereka menurut keluarga leluhur, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Dan apabila keluarga itu terlalu kecil untuk seekor kambing domba, maka harus lihat dia dan tetangganya yang dekat dengan rumahnya mengambilnya, berdasarkan jumlah jiwa. Setiap orang sesuai dengan porsi makannya. Haruslah kamu memperkirakannya kambing domba itu. Haruslah itu seekor kambing domba yang sempurna, jantan berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba atau dari antara kambing-kambing milikmu. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Dan seluruh tumpahan jemaat Yesus harus menyembelihnya pada waktu senja. Nah, mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya pada kedua tiang dan pada abang pintu di rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Dan pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit. Kamu jangan memakannya mentah atau matang karena direbus dengan air, melainkan dipanggang api, kepalanya bersama kakinya, dan dengan seisi perutnya. Janganlah kamu menyisakan daripadanya sampai pagi, dan yang tertinggal sampai pagi daripadanya haruslah kamu bakar dengan api. Dan beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu dililiti sabuk, kasutmu di kakimu, dan tongkatmu di tanganmu. Kamu harus memakan dengan cepat, itulah Paskah bagi Yahweh. Maka aku akan melintas di tanah Mesir pada malam itu. Dan aku akan memukul setiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari manusia bahkan sampai ternak. Dan kata semua Mesir, aku akan menjatuhkan penghakiman, akulah Yahweh. Dan darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi seperti tanda bagimu. Maka aku akan melihat darah itu, dan aku akan lewat di atas kamu. Dan itulah yang membinasakan tidak akan ada padamu ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Mesir. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita mengucap syukur ya. Kita boleh terus belajar tentang orang pilihan ini. Artinya tentang orang-orang Israel ya. Orang yang memang dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak bangsa di seluruh muka bumi ini. Tuhan berketetapan untuk memilih bangsa ini sebagai bangsa pilihannya karena leluhur ya. Karena leluhur dan kita sudah belajar bagaimana Tuhan memberikan kepada kita
jalur keturunan dari Adam sampai kepada Bapak Abraham, ya. Dari Adam sampai Bapak Abraham kita sudah belajar bersama bagaimana Tuhan memperlihatkannya kepada saudara dan saya. Dari Adam sampai ke Abraham 20 generasi 2000 tahun, ya. Dan seperti ya saya hanya mengingatkan kembali, kalau kita membuat skemanya itu, denahnya itu, Adam sampai Abraham 2000 tahun persis. Dan itu 20 generasi. Ya. Jadi dari sana pun kita bisa melihat berdasarkan Torah satu generasi itu 100 tahun, ya. Dan juga kita sudah belajar dari kitab Kejadian pasal ke berapa 15. Jadi sama, ya. Dan di sini kita melihat Tuhan sedang menggenapi janjinya kepada Bapak Abraham. Ya. Walaupun Bapak Abraham karena dosa yang dia buat ketika dia beribadah kepada Bapak Yahweh, dia tertidur, ya. Tertidur, dan kita melihat, ya walaupun tidak disebut, tetapi jelas Tuhan menyatakan, siapkan semua, baik domba, sapi, dan segala macamnya, disembelih dan ditaruh di atas mezbah. Ya. Kemudian setelah ditaruh semua di atas mezbah, saya hanya meriwain kembali dalam kitab Kejadian, nggak dibakar, ya, dibiarin aja begitu. Ya. Kalau ada binatang yang mau ganggu, dia usir. Ya. Tapi lama-lama, ya, karena usianya sudah waktu itu saya perkirakan sudah di atas 80. Ya. Jadi ya wajar secara manusia, ya capek kan. Tapi disitulah Tuhan memperlihatkan juga kepada kita, kalau lagi ibadah ya jangan tidur, ya. Karena tertidur maka terjadilah penghukuman Bapak Yahweh terhadap keturunan Bapak Abraham, ya. Jadi kita belajar di sana, walaupun orang pilihan, kalau melanggar firman, upah dosa adalah maut. Jadi dosa ada hukumannya. Nah, kita melihat sesuai janji Tuhan. Setelah 400 tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Walaupun orang Israel tidak ada satupun yang tahu ataupun yang ingat bahwa waktu perbudakan sudah selesai. Karena memang tidak ada catatannya. Ya. Tidak ada catatan, karena itu si Mose tidak tahu. Tetapi Tuhan mengingat apa yang dijanjikan, karena itu dia melakukan. Setelah genap waktunya 400 tahun, maka di waktu perbudakan, ya. Jadi ada waktu tinggal di sana dan ada waktu perbudakan. Ya, Tuhan bilang mereka akan menjadi budak selama 400 tahun. Jadi setelah masa perbudakan genap, maka Tuhan mempersiapkan baik Mose, ya. Sejak dia lahir sudah dipersiapkan sebegitu rupa sampai dia siap berusia kurang lebih 80 tahun, dia siap matang untuk mulai melayani pekerjaan Tuhan. Dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, baru dia mengenal bahwa Tuhannya, leluhurnya bernama Yahweh. Dan dia baru mengenal di situ. Dan dia melihat mujizat yang luar biasa. Kemudian Tuhan menunjuk dia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu membebaskan atau memimpin bangsa Israel. Membebaskan bangsa ini dari perbudakan. Kita sudah belajar
9 tulah sudah diturunkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan menyaksikan bahwa Firaun tetap keras hatinya. Dan memang kita melihat di sini Tuhan mau memperlihatkan baik kepada Firaun dan Mesir maupun kepada Moshe, ya. Karena Moshe pun tidak pernah melihat mujizat-mujizat itu. Sehingga Tuhan bekerja sekaligus dua arah. Baik untuk Firaun, baik juga untuk Moshe. Sehingga Moshe dan Harun sungguh-sungguh melihat dan mengakui bahwa Yahweh Tuhan yang disembah oleh leluhurnya itu Bapak Abraham adalah memang sungguh Elohim yang Maha Kuasa. Yang sanggup melakukan apapun untuk melaksanakan rencananya. Karena apa yang sudah dia rencanakan tidak mungkin gagal. Tuhan pada tulah yang ke-10 dia sudah mengingatkan akan Firaun. Tetapi kita melihat, kita sudah belajar bahwa Firaun tetap keras. Ya. Sehingga Tuhan pun memang berniat untuk melaksanakan tulah yang terakhir untuk membebaskan umatnya ya, dari perbudakan. Dan untuk semua itu Tuhan mempersiapkan umatnya. Israel. Ya. Karena dia berbicara Tuhan akan mengutus malaikat maut menjelajahi seluruh tanah Mesir tanpa kecuali. Seluruh tanah Mesir akan dijelajahi dan malaikat maut akan mengelilingi tanah Mesir dan membunuh semua manusia, anak-anak sulung, laki maupun perempuan. Bahkan binatang-binatang yang sulung akan dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan ini kepada Moshe, tetapi ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian bagi orang pilihan Tuhan. Makanya Tuhan memerintahkan kepada Moshe dan kepada Harun, ya, bulan ini ya bulan di mana mereka akan dibebaskan. Menjadi bulan yang pertama yang kita kenal di sini sebagai bulan Nisan, ya. Untuk pembebasan bangsa ini. Yang kita melihat di sini, ya. Tuhan ada poin-poin yang kita harus lihat di sini. Ya. Tuhan berbicara kepada Moshe untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Pada hari ke-10 bulan ini, saya baca dari Lukas ya, pasal 12 ayat 3. Pada hari ke-10, setiap suami harus mengambil seekor anak domba bagi mereka. Menurut kaum keluarganya, seekor anak domba untuk setiap keluarga. Kemudian anak domba itu ayat ke-6 kita lompat. Haruslah kau khususkan sampai hari ke-14 bulan ini. Kemudian seluruh kumpulan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi kita melihat tenggang waktu yang Tuhan siapkan atau yang Tuhan perintahkan kepada para nabinya, khususnya Moshe. Ya. Siapkan kambing domba ataupun kambing jantan. Ya. Pada hari ke-10. Disiapkan hari ke-10. Kemudian disimpan sampai hari ke-14. Pada hari ke-14 baru disembelih pada waktu senja. Ya, pada waktu senja. Kemudian ketika disembelih, darahnya harus ditampung. Kemudian darah itu harus dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang pintu atas. Ya, ada tanda darah bagi semua rumah-rumah orang-orang
Israel, ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, itulah Paskah bagi Yahweh, ya. Paskah atau dalam bahasa Ibrani yang kita sudah kenal Pesach, atau dalam bahasa Inggrisnya Passover, artinya melewati, ya. Paskah bagi Yahweh artinya Bapa Yahweh melewati, ya. Orang pilihannya, ya, dari bencana yang memang sudah Tuhan siapkan untuk membinasakan semua anak sulung, baik manusia ataupun binatang yang ada di tanah Mesir, ya. Tetapi yang di rumah-rumah orang Israel, karena mereka mempunyai tanda-tanda ini, ya, ada darah, maka Tuhan melewati rumah-rumah tersebut sehingga malaikat maut ketika dia melihat, kata firman Tuhan ayat ke-13, adapun darah yang ada pada rumah-rumah tempat kediamanmu itu akan menjadi tanda bagimu. Maka ketika aku melihat darah itu, aku akan lewat di atas kamu. Artinya dia tidak masuk, malaikat maut tidak masuk ke rumah Israel, orang Israel, sehingga tidak terjadi pembunuhan baik terhadap manusia maupun terhadap binatang, ya. Dan Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini, setelah dioleskan jangan ada seorang pun yang keluar rumah, ya, sehingga semuanya benar-benar terproteksi oleh karena mereka percaya bahwa darah anak domba yang dioleskan adalah sebagai tanda yang Tuhan perintahkan agar mereka terhindar dari maut yang mengancam seluruh tanah Mesir. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita juga coba melihat, ya. Walaupun kita pernah berbicara mungkin secara, ya, beberapa kali diajarkan, ya. Tapi karena memang kita melewati bab-bab ini, ya, otomatis kita juga harus mengerti. Dan mungkin juga ada yang lupa atau mungkin belum pernah mendengar. Nah, kita coba belajar karena ada hal-hal yang harus kita perhatikan dengan baik-baik, ya. Contoh, kenapa Tuhan memerintahkannya pada hari ke-10 bulan ini? Segala sesuatu harus ada sebabnya. Saya tanggap, ya. Kenapa harus hari ke-10? Kemudian setelah disiapkan hari ke-10, Tuhan bilang simpan sampai hari ke-14. Baru hari ke-14 disembelih, dipotong, darahnya dicurahkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita telah belajar bahwa semua hari raya bangsa Israel, 7 hari raya yang Tuhan perintahkan sesuai kitab Imamat, sebenarnya itu berbicara tentang pribadi Yeshua sendiri, ya. Dimulai dengan Paskah, ya. Kemudian pada hari berikutnya Paskah, kemudian hari raya roti tidak beragi. Nah, kita coba mengerti apa sih rencana Tuhan, ya. Karena segala sesuatu itu kalau dikatakan diperintahkan seperti itu, pasti ada sebabnya gitu loh, ya. Kenapa harus hari ke-10 Tuhan? Kenapa enggak hari pertama aja? Atau hari kedua atau mungkin hari ke-30? Tetapi harus hari ke-10. Nah, disitulah saya sebagai seorang pelayan Tuhan mencoba, ya, juga menafsirkan apa maksud dari semua ini.
Dan itu harus berkaitan dengan kebenaran firman yang kita imani. Ya. Dan disinilah saya atau kita belajar. Ya. Tuhan memerintahkan hari ke-10. Berarti di sana ada sebab. Kita sudah belajar dari kitab Kejadian. Ketika manusia diajar oleh Tuhan untuk ketika mereka beribadah, mereka harus mempersembahkan korban. Dan itu bukan hanya mempersembahkan korban begitu saja, tetapi untuk apa? Pengampunan dosa. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, Abraham ketika dia tertidur, maka Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan korban. Jadi berbicara korban, persembahan atau korban bakaran itu berbicara tentang penebusan dosa. Ya. Nah disinilah kita melihat dan kita coba atau saya menafsirkan. Ya. Saya menafsirkan dengan hikmat yang saya percaya Tuhan berikan. Supaya kita mengerti. Ya. Kenapa hari ke-10 Tuhan? Dan disitulah timbul penafsiran. Ya. Timbul penafsiran. Ada firman Tuhan yang menyatakan. Umur Adam berapa? 930 tahun. Betul ya? Tetapi umur itu dihitung sejak manusia jatuh dalam dosa. Artinya sebelum ada dosa, tidak ada waktu. Sedang semuanya masih kekal. Tetapi ketika manusia Adam jatuh dalam dosa, mulailah perhitungan waktu. Ya. Dari sana kita coba belajar. Firman Tuhan menyatakan, ya, firman Tuhan menyatakan, manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Ya, betul ya. Manusia diciptakan hari ke-6. Terus apa hubungannya Paskah ini? Tuhan bilang potong sembelih. Ya. Siapkan domba pada hari ke-10, nanti sembelih di hari ke-14. Nah, disitulah timbul penafsiran. Bahwa Adam diciptakan pada hari ke-6. Ya. Kemudian dia jatuh tertipu oleh setan melalui istrinya. Pada hari ke-10. Saya tangkap. Pada hari ke-10 dia jatuh dalam dosa. Setelah dia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mempersiapkan domba Paskah, yaitu Yeshua. Ya, Yeshua, kapan Yeshua mulai dimunculkan, dikhususkan sampai hari ke-14. Antara Adam sampai kepada Yeshua itu 4.000 tahun. Ya, satu hari adalah berapa? 1.000 tahun. Kita melihat ya di dalam kitab Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat ke berapa ini? Ayat ke-8 ya. Akan tetapi biarlah satu hal ini tidak lepas dari perhatianmu, hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1.000 tahun, 1.000 tahun seperti satu hari. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pada hari ke-10, ini penafsiran. Ya. Tuhan sudah mempersiapkan domba Paskah yaitu Yeshua. Dan itu baru dimunculkan pada hari ke-14. Disimpan sampai hari ke-14. Antara Adam sampai Yeshua
itu 4.000 tahun atau 4 hari. Bisa tangkap? Ya. Dan disitulah kita bisa menafsirkan bahwa nantinya Yesua memang dikorbankan pada hari ke-14. Kalau dikatakan tadi, disembelihnya pada waktu senja. Kenapa senja? Saya tanggap. Kenapa nggak pagi-pagi? Di sini kita melihat kaitannya dalam Matius pasal ke-27. Kita lihat ayat ke berapa? 45 sampai ke 50. Matius 27 kita baca ya, mulai ayat 45 ya. Dari jam ke-6 kegelapan telah turun atas seluruh tanah itu sampai jam ke-9. Kira-kira jam ke-9 Yesua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Kalau kita melihat di situ, kira di sana dikatakan jam ke berapa? Jam ke-9 ya. Kalau di dalam terjemahan di sini, dalam terjemahan 2, kira-kira jam 3 petang. Ya. Jadi itu kaitannya kita melihat kenapa di dalam kitab Keluaran sembelihnya nanti petang. Karena Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu, nanti Yesua itu matinya petang hari. Ya, kita lihat, kita lengkap di dalam ayat ke-50 ya, ayat ke-50. Dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesua menyerahkan rohnya. Artinya Yesua mati petang hari. Ya. Kira-kira jam 3 petang. Ya. Jadi kenapa domba itu disembelihnya pada hari ke-14 petang hari? Itu sebenarnya suatu nubuatan tentang Yesua. Kapan dia harus mati? Bisa tanggal? Ya. Di sini kita coba melihat, ya, kita coba melihat kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Sebagaimana tadi yang saya katakan. Ya. Adam dan Hawa itu, ya kita tafsirkan umurnya ya kira-kira sama lah, ya. Walaupun kita percaya bahwa Adam pasti lebih tua karena Adam diciptakan lebih dulu kan, baru Hawa. Ya. Di sini kita melihat perintah yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, Torah yang pertama adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu Torah yang pertama, itu perintah yang pertama sebagaimana tertulis di dalam kitab Kejadian pasal ke-1. Kita baca di dalam ayat ke-28 ya. Ini perintah yang pertama. Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu perintah yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi kita melihat, ya, kaitannya kembali, kita sebenarnya mengulang lagi kitab Kejadian ini ya. Ya. Kenapa? Ingat ya, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, kita harus rewind sedikit ya, refreshing sedikit lah. Ketika manusia diciptakan Tuhan, kemudian dia ditempatkan di Taman Eden. Tuhan taruh di tempat Eden, Taman Eden. Ya. Nanti saudara baca lagi di dalam kitab Kejadian pasal 2 lah ya, karena kita hanya mengulang ini. Tapi karena berhubungan dengan kitab Keluaran tadi, kita coba hitung-hitungan. Atau kita refreshing kembali bagaimana perkiraan atau penafsiran saya tentang apa yang terjadi. Ya. Kita melihat perintah Tuhan yang pertama beranak cucu. Kemudian setelah perintah itu Tuhan taruh mereka di Taman Eden.
Kalau Tuhan yang taruh mereka di Taman Eden, taman itu pasti dijaga. Sehingga tidak mungkin si setan bisa masuk tanpa izin Tuhan. Ya. Tetapi kenyataan membuktikan setelah hari manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya, pada hari ke-6. Kemudian saya tafsirkan hari ke-10 dia jatuh. Kenapa? Kenapa dia bisa jatuh? Kenapa setan bisa masuk ke Taman Eden? Kita melihat hari ke-6. Berdasarkan kitab Petrus tadi, 1 hari 1000 tahun. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Tuhan tunggu-tunggu Adam dan Hawa. Mereka tidak mandul. Tuhan tunggu-tunggu ini orang diciptakan. Kenapa dia tidak melakukan hubungan suami istri? Mana anak-anak? Tuhan perintahkan beranak cucu. Tetapi 5.000, bukan 5 hari, bukan 5 tahun, bukan 500 tahun. 5.000 tahun Tuhan tunggu. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Tidak terjadi apa-apa. Ingat, setan itu senantiasa mencoba untuk membinasakan pekerjaan Tuhan. Dia punya kelicikan-kelicikan yang luar biasa. Nah, saya menafsirkan. Ya. Setan kan juga dengar nih waktu Tuhan ngomong sama si Adam dan Hawa kan beranak cucu. Ya. Setelah 5 hari, 5.000 tahun ditunggu-tunggu. Nggak jadi-jadi. Nggak ada anak cucu. Saya menafsirkan, ngomonglah setan sama Bapak Yahweh kan. Itu mana Adam, ini cerita bebas. Ini mana Adam dan Hawa nggak punya anak. Ya. Mereka ya namanya setan, dia merayu Tuhan juga ya kita bisa tafsirkan. Karena ini kan melanggar perintah. 5.000 tahun ditunggu-tunggu kok nggak ada anak. Kesempatan ini si licik manfaatkan, dia rayu Tuhan. Dia rayu Tuhan. Ya. Sekian lama ditunggu kok nggak ada. Bolehkah aku masuk ke Taman Eden untuk mencobai mereka? Bisa tanggap? Karena tanpa izin Tuhan, dia tidak bisa masuk ke Taman Eden. Tidak bisa. Sama seperti Ayub. Ayub dipagari Tuhan, setan lihat. Tetapi kalau Tuhan izinkan, pagar ini diangkat, baru dia bisa masuk. Demikian juga si setan. Dia merayu Bapak Yahweh. Ya Bapak Yahweh juga ya kita kan boleh nafsir. 5.000 tahun kok nggak punya anak ini. Sampai kapan dia mau punya anak? Ya, tapi ya ini memang sebenarnya skenario dari Tuhan sendiri. Tuhan sudah bikin skenarionya kan. Nanti begini. Nah, kita coba membayangkan lah. Ya. Ya Tuhan izinkan, boleh nggak? Setan kan nanya, boleh nggak aku coba? Ya, boleh nggak aku coba? Dan saya percaya Tuhan kasih green light, setan masuk. Karena setan tahu yang diperintahkan Tuhan adalah punya anak. Setan nggak? Ya dicobai si Hawa sampai dia punya anak. Dengan Hawa, bisa tanggap. Nah, kita sudah belajar kan kenapa dia punya anak. Walaupun banyak orang, nggak mungkin kamu ya, itu terserah urusanmu. Tetapi kita punya banyak dasar. Firman Tuhan bilang. Ya memang repot ya kalau kita lihat di dalam terjemahan kitab ini. Kita lihat aja lah. Karena banyak orang yang membantah ya. Tapi nggak masalah. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1. Adam bersetubuh dengan Hawa. Itu intinya di situ. Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya, mengandunglah dia.
Lalu melahirkan Kain dan berkatalah dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Nah, coba kita lihat terjemahan LAI, jauh beda. Ya, LAI punya terjemahan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan apa? Seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, kita melihat di sini ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Kita lihat seorang anak laki-laki kan. Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Itu tadi seorang anak laki-laki ya. Dalam terjemahan Inggrisnya pasti son. Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. Bukan anak laki-laki. Amen. Sudah dewasa. Artinya Hawa berbicara ini setelah Kain dewasa. Kenapa? Karena dia lihat Kain ini beda dengan Abel. Kain berbeda dengan Abel. Kenapa saya menafsirkan Kain ini? Karena dia anak si setan, anak malaikat yang jatuh. Dia adalah raksasa. Ya. Di sini kita coba melihat, ya beberapa kali kita melihat kan bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa supaya kita mengerti, karena banyak ayat yang kita sudah pelajari. Ya, bagaimana kan di sini dikatakan semua pekerjaan setan, perhatikan ya, semua pekerjaan setan itu tidak akan dijelaskan oleh firman dengan jelas. Contoh, ya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi ayat kedua, tiba-tiba langit tidak berbentuk. Ya kan? Di dalam ayat kedua dikatakan bumi menjadi kosong tak berbentuk. Kenapa? Kita atau saya menafsirkan, banyak orang menafsirkan bahwa telah terjadi pemberontakan si setan yang kita kenal namanya Lucifer, tetapi tidak diceritain sama Tuhan. Bisa tanggap? Tidak diceritain sama Tuhan. Demikian juga apa yang terjadi pada Kejadian pasal 4. Ya. Memang ya memang karena ini kan kiasan. Ya. Hawa mengambil buah, kemudian dia makan, kemudian dia berikan kepada suaminya. Artinya ada 3 orang yang terlibat di sini, ada 3 oknum. Buah yang berbicara setan, yang dimakan oleh Hawa, kemudian dia berikan juga kepada si suami. Artinya yang pertama bergaul adalah si Hawa. Baru kemudian Hawa dengan suaminya bersatu. Dan disinilah kita melihat, kita coba menafsirkan, atau saya coba menafsirkan. Di dalam setiap kebenaran firman yang sudah seringkali kita baca. Ya, kita baca firman Tuhan, bagaimana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika yang paling gampang dilihat ya, ketika Yakub, Abraham juga ya, kalau kita melihat, atau kita melihat di sini Yakub lah yang mungkin lebih lebih gampang kita memantaunya. Kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana ketika Yakub ya kemudian kawin dengan istri-istrinya. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh, kita melihat Kejadian pasal ke-30 ayat ke-1.
Rahel melihat bahwa dia tidak dapat melahirkan bagi siapa. Itu kata-kata kan kelihatannya enteng. Tapi itu ada maksudnya. Saya tanggap. Ya, kita lengkap di ayat ke-5 coba. Mengandunglah Bilha lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berarti itu pasti anaknya Yakub. Tetapi di dalam kitab Kejadian tadi memang si Hawa melahirkan Kain, tapi tidak disebut anak siapa. Orang hanya terfokus kepada Hawa atau Adam bersetubuh dengan Hawa, lahirlah Kain. Tetapi tidak disebut bahwa itu adalah anaknya Adam, tidak ada disebut. Ya, di sini kita harus jeli melihat. Sehingga ketika Kain membunuh si Habel, kemudian lahirlah si Adam bersetubuh lagi dengan istrinya. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 25. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya dan wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamanya Set. Karena apa? Elohim telah menentukan bagiku benih yang lain sebagai ganti Habel. Artinya Adam pun tahu bahwa Kain itu bukan anak dia. Bukan anaknya. Ya. Dan memang kita sudah belajar dari kitab 1 Tawari pasal 1. Tidak disebut bahwa Kain itu keturunan Adam. Ya. Disinilah kita coba melihat, coba menafsirkan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Ya. Bahwa semua pekerjaan setan itu tidak pernah ditulis dengan detail. Baik dalam Kejadian 1 ayat 2 maupun dalam Kejadian pasal ke-4. Ya, ataupun Kejadian pasal 3 memang tidak disebut bahwa mereka melakukan persetubuhan. Tidak ada ayatnya. Hanya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi sebenarnya bukan buah itu. Bukan buah yang banyak digambarkan oleh orang. Oh, apalagi dengan kitab. Oh, buahnya kayak begini, kayak begini. Penafsiran yang sama sekali jauh daripada, saya tafsirkan jauh dari apa yang Tuhan mau. Tapi buah itu adalah akibat karena Adam dan Hawa berdosa dan tidak melakukan perintah Tuhan. Kesempatan ini setan masuk, setan tahu bahwa mereka telah berdosa. Dalam tanda kutip berdosa karena tidak melakukan atau tidak mau punya anak, maka setan masuk supaya ya mereka punya anak. Bisa tangkap? Karena kan perintah Tuhan punya anak, tapi nggak punya anak atau nggak mau punya anak. Selama 5.000 tahun ditunggu nggak punya anak. Setan masuk cari kesempatan ini, dia rayu Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak dia rayu, tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam Taman Eden. Dan setan tahu apa yang Tuhan perintahkan, yaitu punya anak. Karena itu dia masuk. Dia melakukan. Walaupun tidak disebut, dia melakukan persetubuhan dengan Hawa. Ya. Sehingga kenapa saya bisa menafsirkan itu? Karena dalam Kejadian pasal 6 jelas dikatakan bahwa ketika malaikat-malaikat jatuh bersetubuh dengan wanita-wanita, lahirlah raksasa. Tetapi ada tertulis sebelumnya sudah ada raksasa. Dari mana? Itulah yang saya tafsirkan raksasa yang dikatakan, kita baca aja. Kejadian pasal ke-6. Kejadian pasal ke-6 di ayat yang ke-4. Ya. Pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi. Bahkan juga sesudahnya ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia.
Jadi malaikat jatuh, kawin sama anak-anak perempuan manusia, lahirlah raksasa. Berdasarkan ayat ini kan. Tetapi dikatakan sebelumnya sudah ada. Lo yang sebelum ini dari mana? Lah saya menafsirkan malaikat kawin sama manusia jadi raksasa. Artinya yang sebelumnya itu pasti saya menafsirkan. Itu anak-anak Lucifer. Akibat perkawinannya dengan si Hawa. Karena itu dengan jelas dikatakan. Di dalam kitab 1 Tawarik tidak ada disebutkan bahwa Kain itu adalah anak si Adam. Tidak ada ayat. Ya. Di sini kita coba menafsirkan menurut saya bahwa apa yang terjadi di Taman Eden itu kita harus melihat dalam kitab Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 4. Ya. Tuhan memang tidak menunjukkan di dalam Kejadian pasal 4 bahwa sebelum Hawa bersetubuh dengan Adam, sebenarnya Hawa sudah bersetubuh lebih dahulu dengan si setan. Kan yang makan buah itu kan setelah setan bujuk, Hawa makan duluan. Baru dikasih ke Adam. Jadi yang pertama itu benih si setan, baru benih si Adam. Dan teknologi kedokteran membuktikan sampai saat ini. Dalam kehidupan seorang wanita ketika mereka ataupun dia melakukan persetubuhan dengan dua laki-laki yang berbeda. Dalam waktu yang hampir bersamaan, terbukti bisa lahir dua orang dari dua benih yang berbeda. Ya beberapa tahun yang lalu itu sudah lama juga ada sih. Tapi beberapa tahun yang lalu dibuka di dalam media. Terjadi di Cina. Ketika suami istri, istrinya melahirkan anaknya kembar. Tetapi suami curiga, dia lihat ini kok agak beda sih. Agak beda anaknya, walaupun kembar. Dia penasaran. Dan memang ada suatu peraturan kalau mau bikin surat akte kelahiran harus tes DNA. Ya, sehingga dites DNA. Setelah tes DNA dinyatakan ini bapaknya beda. Setelah dikonfrontasi dengan istri, memang setelah dia bermalam pertama dengan suaminya, dia pergi ke pacarnya. Sehingga lahirlah dua anak kembar. Beda bapaknya. Kenapa itu bisa terjadi? Tuhan mau kasih lihat kepada saudara dan saya. Apa yang sesungguhnya terjadi di Taman Eden. Pada saat yang hampir bersamaan. Setelah setan berhasil menipu Hawa dan menyetubuhinya. Kemudian Hawa pun mengajak suaminya untuk bersetubuh dengan dia. Sehingga lahirlah dua orang anak yang kembar. Tetapi ketika dia masih kecil, Hawa mungkin belum ada reaksi. Tetapi berdasarkan Kejadian pasal keempat. Ketika anak ini sudah besar, amin, bukan anak bayi. Setelah anak ini besar baru dia lihat, aku dapat anak ini dari Tuhan. Bukan bayi, bukan a baby, amin, sudah besar. Bukan anak laki-laki, tetapi laki-laki. Loh, terjemahan ini kalau kita tidak benar-benar menyelidiki, kita bisa salah menafsirkan. Dan inilah pada akhir zaman Tuhan buka bahwa memang sebagaimana apa yang tertulis. Ada anak setan dan ada anak Bapa Yahweh. Dan disinilah kita melihat bahwa kejadian-kejadian ini berkaitan dengan apa yang tadi kita baca. Kenapa hari ke-10? Dan saya menafsirkan hari ke-10 itulah hari kejatuhan daripada Hawa dan Adam. Kenapa hari ke-14? Tuhan katakan kepada bangsa Israel, siapkan domba pada hari ke-10. Nanti disembelihnya hari ke-14.
Itu adalah perhitungan di mana memang ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mempersiapkan korban Paskah, korban untuk menghindari orang pilihan dari kebinasaan. Dan itu hanya dapat terjadi apabila terjadi domba Paskah dikorbankan, dan itu Tuhan tetapkan pada hari ke-14. Di mana sebagaimana apa yang kita baca dalam kitab Matius. Yesua kenapa disembelih pada hari petang hari? Yesua mati memang pada petang hari. Semua harus berkaitan. Nah, kita melihat di sini saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Berbicara Mesir, berbicara dunia ini. Berbicara Israel, berbicara umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah memperlihatkan kepada kita manusia. Terlebih mereka yang percaya kepadanya. Bahwa keselamatan hanya ada pada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Tuhan sudah beritahu bahwa nanti pembinasaan akan Tuhan lakukan terhadap seluruh dunia ini. Karena Mesir berbicara dunia. Ya. Tetapi orang yang dia pilih, yang dia tetapkan untuk diselamatkan, diberitahu lebih dahulu. Sebagaimana Tuhan memberitahukan kepada Moshe. Beritahu kepada orang pilihanku. Siapkan domba. Sembelih pada hari ke-14. Kemudian oleskan darahnya di pintu, baik ambang pintu atas dan tiang pintu kiri kanan. Melambangkan Yesua sendiri berkata, seperti apa yang setiap bulan atau hampir setiap bulan kita lakukan. Ya. Ada tertulis dan yang pasti dibacakan ketika kita memperingati hari kematiannya. Sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal ke-22 ayat ke-20. Sama seperti itu juga cawan itu sesudah makan dengan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu. Yesua yang ngomong. Anggur yang adalah darah Yesua sendiri. Anggur yang memang dikatakan oleh Yesua, anggur ini adalah darahku. Darah yang dicurahkan untuk mengganti jiwa kita yang kalau kita tidak minum darah itu, kita akan dibinasakan. Tapi sebagai orang pilihan Tuhan, ya, Tuhan memberitahu orang pilihannya. Tuhan sudah tahu mana yang anaknya dan mana yang anak setan. Mana yang dominan DNA Bapa Yahweh. Mana yang dominan darahnya si setan. Dan Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Ketika waktunya genap, dia turun sebagai Yeshua. Dan siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Sembelih hari ke-14, darahnya kau taruh di pintu. Kalau mereka tidak lakukan, mereka pun pasti dibinasakan Tuhan. Walaupun mereka orang Israel. Tapi kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Sangat luar biasa. Yang namanya orang pilihan. Ya, mereka percaya dan mereka mengikuti perintah Tuhan. Sehingga mereka terlepas dari maut yang akan Tuhan kerjakan kepada seluruh tanah
Mesir. Sehingga ketika Tuhan lewat di Goshen, dia lihat ada tanda-tanda darah. Dia pass over, dia melewati rumah-rumah itu. Sehingga tidak ada kematian di rumah-rumah orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya pada zaman akhir, Tuhan sudah berulang-ulang nyatakan, keselamatan hanya ada pada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Apakah kita percaya? Kenyataan membuktikan. Walaupun banyak orang yang percaya, tetapi tidak mau mentaati sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Tidak mau menyelidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga karena proses waktu yang Tuhan izinkan, baik bangsa Israel yang lupa nama Tuhannya. Sehingga mereka tidak lagi ingat siapa nama Tuhannya. Dan itu pun terjadi pada orang di luar Israel. Ya. Mereka tidak tahu lagi nama Tuhannya siapa. Tetapi itulah Tuhan punya kuasa bahwa apa yang dia firmankan, Torahnya tetap ada sampai saat ini. Walaupun bangsa Israel, kita ketika menemukan nama itu, mereka tidak lagi memanggil namanya Yahweh, tapi Adonai ataupun Hashem. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Karena hanya terpatok kepada jangan memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi sayangnya orang yang di luar Israel, yaitu saudara dan saya, mau ikut-ikutan Israel. Saya berulang kali katakan, kita non-Israel secara DNA tidak sama dengan Israel keturunan daripada Bapak Abraham melalui Sarah. Orang Israel sendiri berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Roma yang sudah kita pelajari. Tidak semua orang Israel adalah Israel. Hanya yang dari Sarah itulah yang disebut Israel. Tetapi walaupun sama-sama dari Sarah ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Artinya kita melihat Tuhan terus memproses orang pilihannya yang langsung keturunan daripada Sarah. Tetapi berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Maleakhi, dari keturunan Sarah pun masih disaring. Tetapi Tuhan punya cara. Bagi kita khususnya orang di luar Israel. Tuhan sudah ingatkan kepada kita, kita ini beda dari mereka. Inilah masa anugerah bagi saudara dan saya. Ketika bangsa Israel menolak Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka anugerah itu diberikan kepada orang di luar Israel. Berdasarkan nubuatan yang Tuhan perlihatkan dan kita sudah pelajari. Ketika Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Terlihat di sana karena salib, karena Yeshua. Berkat kesulungan diberikan terlebih dahulu kepada si bungsu. Yaitu Efraim yang melambangkan saudara dan saya. Tetapi anak sulung berkatnya kurang. Dan itu digenapkan memang ternyata mereka menolak Sang Juru Selamat. Mereka menolak Yeshua karena itu anugerah diberikan kepada kita. Tetapi sayangnya dalam masa anugerah, orang banyak salah menafsirkan.
Seolah-olah masa anugerah bisa seenaknya. Tidak bisa. Ini kan masa anugerah. Memangnya masa anugerah kau mau seenaknya. Tuhan adalah setia kepada firman-Nya, bukan kepada manusia. Karena memang banyak juga yang mengajarkan. Yang penting kau percaya Yesus, engkau selamat. Yang penting engkau dibaptis, engkau selamat. Itu pengetahuan palsu yang diajarkan. Sampai kepada mereka yang percaya Yesus atau yang percaya kepada Bapa Yahweh pun mengajarkan seperti itu. Yang penting kau dibaptis selamat. Itu pengetahuan palsu yang membuat orang akhirnya seenaknya aja. Aku yang penting udah percaya Yesus, aku selamat. Walaupun aku begini, Tuhan tahu isi hatiku. Sayangnya kau tidak tahu isi hati Tuhan. Tuhan tahu isi hati pemberontak. Tapi kalau kita tahu isi hati Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, ikuti perintah-perintahku. Tuhan sudah berikan begitu banyak firman. Tetapi banyak orang ya hanya dengar, kemudian ya asal lalu aja. Tetapi jangan heran, setan itu memang licik. Hamasya palsu dimunculkan untuk menyelewengkan iman bahkan orang pilihan. Dan itu terjadi. Terjadi sehingga dengan ngomong janji-janji. Seringkali kan saya dengar, oh yang penting kamu harus dibaptis, pasti selamat. Itu kan janji yang gak beres. Itu tidak sesuai firman. Karena contohnya ada seringkali, contohnya itu si Yudas. Yudas itu sudah dibaptis. Apa dia selamat? Walaupun kita tidak bisa menghakimi apa dia masuk neraka. Tetapi matinya saja sudah gak beres. Tapi kita sebagai anak Tuhan hidup pada akhir zaman akhir ini, kita harus tahu Tuhan setia kepada firman. Kalau kita mau selamat, kita harus melakukan seluruh firman Tuhan. Semampu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita, kan kita diberi kemampuan, lakukan. Ya. Karena saya percaya semua firman yang tertulis, kalau kita mau, kita bisa lakukan. Hanya yang jadi masalah. Mau enggak? Kan gitu. Lo yang mana? Lo gampang aja. Gampang aja. Ada tertulis. Kamu wajib saling membasuh kaki. Wah susah di tempatku banyak orang gini-gini. Artinya kan gak mau. Artinya mau apa enggak itulah yang menentukan. Kalau engkau tidak melakukan, ada tertulis. Melanggar firman Tuhan adalah dosa. Nah, kita belajar saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya. Ya, darah Yeshua. Jangan main-main dengan darah itu. Tanda yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Sebagai tanda bahwa ini adalah orang pilihanku. Yang karena mereka taat melakukan apa yang kuperintahkan. Maka kematian dilalukan dari mereka. Malaikat maut tidak masuk ke rumah bangsa Israel. Saudara dan saya pun sudah diberi tanda ini milikku. Kita sudah diberi tanda dicap dengan Roh Kudus. Tetapi ada tertulis. Jangan mengecewakan Roh Kudus. Ya, walaupun kita sudah penuh Roh Kudus, tetapi perbuatan kita tidak sesuai firman. Dia bisa meninggalkan kita. Karena ketika kita melanggar firman, kalau tidak cepat dibereskan, minta ampun. Tuhan tidak akan tinggal tetap di orang yang berdosa. Karena Tuhan setia kepada firman. Karena itu kita belajar dan terus belajar dengan apa yang kita pelajari.
Apa yang Tuhan tentukan, kenapa harus hari ke-10? Paling sedikit kita sudah tahu. Ya, saya tidak katakan bahwa dengan pengetahuan itu kita sudah hebat. No, itu hanya sebagai pengetahuan untuk kita mengetahui. Sehingga ketika orang bertanya kenapa hari ke-10? Paling sedikit kita bisa jawab. Saya menafsirkan hari ke-10 itulah kejatuhan manusia. Kenapa hari ke-14? Dari hari ke-10 sampai hari ke-14. 4 hari, 4.000 tahun setelah kejatuhan. Yesua sudah disiapkan oleh Tuhan pada hari di mana manusia jatuh. Tetapi ditetapkan nanti hari ke-14 baru dia disembelih. Semua itu sebagai pengetahuan bagi kita. Betapa sangat luar biasanya semua rencana-rencana Tuhan bagi manusia, khususnya bagi orang pilihan Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Karena kalau kita tidak mentaati apa yang Dia perintahkan, atau dalam menjalani hidup ini, walaupun kita sudah diberi Roh Kudus, walaupun kita sudah dicap tanda kepemilikan, tetapi kalau kita tidak setia, ada tertulis dalam kitab Mazmur. Walaupun namamu tertulis, bisa dihapus. Karena engkau tidak setia kepada Tuhan. Karena itu mari, di dalam menjalani waktu yang semakin mendekat, kita belajar terus dengan pertolongan Roh Kudus. Membaca, mengerti, dan mempraktekkan firman Tuhan dengan benar. Karena firman Tuhan itulah yang dapat menyelamatkan kita. Ya. Roh Kudus yang akan memampukan kita mengerti firman. Kalau kita mengerti dengan benar, kita dapat melakukan dengan benar. Kalau kita melakukan dengan benar, maka firman itu yang akan memproses hidup kita. Sehingga kita dipersiapkan untuk kelak boleh didapati tidak bercacat celah. Ketika Yesua datang menjemput saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sungguh luar biasa rencana Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan. Ketika Dia membebaskan bangsa sesungguhnya. Adalah juga berbicara saudara dan saya. Dibebaskan dari cengkraman setan. Karena ada tertulis dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kita sudah belajar, kita ditarik, dipanggil keluar dari cengkeraman setan. Dibebaskan. Ya kita akan belajar dalam perjalanan. Tuhan membimbing kita untuk tetap setia. Makan makanan yang Tuhan sudah siapkan. Untuk menuju tanah perjanjian bangsa Israel semua Tuhan sudah siapkan. Ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca. Apa yang disembelih itu kita harus makan. Dagingnya harus dibakar. Bukan direbus, bukan makan mentah. Kenapa harus dibakar? Daging itu harus dibakar. Harus dimatikan, harus dimusnahkan. Apalagi kalau sudah nggak habis, itu harus dibakar. Kalau direbus, biar 3-4 hari nggak bakal habis. Bisa nggak mau saya? Engkau bakar daging, engkau masak daging nih. Kalau engkau rebus, airnya kau tambah terus, dia tidak akan habis. Nggak bakal habis. Tetapi kalau dibakar, pasti habis, pasti jadi abu dia. Nah itulah yang Tuhan berbicara, daging ini harus kita makan. Ya, harus kita makan, kalau nggak habis dibakar sampai habis. Berbicara daging domba, roti yang berasal dari Tuhan menjadi makanan kita. Karena domba ini kan domba Paskah. Makannya dibakar. Dibakar menjadi kekuatan bagi kita. Ya. Dan kita diingatkan itu pun melambangkan. Ya, daging kita ini harus dimusnahkan.
Dan ketika kau makan, firman Tuhan yang kita baca. Pakai ikat pinggang, pakai kasut, pakai tongkat. Artinya siap untuk berperang. Ya, siap bekerja, siap berjalan, siap bertindak. Siap keluar setiap saat. Ketika perintah Tuhan keluar, langsung keluar. Berbicara ikat pinggang. Berbicara kita siap untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Ya, umpamanya saudara celana kan pakai ikat pinggang. Kalau ikat pinggang kedodoran bahaya. Ya, kalau perang pakai pedang. Terus celananya kedodoran, mana yang diurus dulu? Pedangnya atau celananya dulu? Celananya dulu diurus. Artinya kita untuk berperang siap. Ikat pinggang artinya ikat pinggang. Saudara kalau lihat orang angkat-angkat berat, beban berat itu kan pinggangnya diikat. Kenapa? Supaya punggungnya jangan hancur. Artinya ikat pinggang supaya kita kuat berdiri tegap. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berjalan dengan kekuatan Tuhan. Pakai tongkat, pakai kuasa. Kaki berkasut artinya siap untuk berjalan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat. Sungguh luar biasa. Persiapan-persiapan yang Tuhan kehendaki bagi umat Tuhan untuk dilakukan. Tuhan berbicara kepada Mose, ada tertulis kita sudah baca. Tuhan tidak akan melakukan apapun tanpa memberitahu kepada nabi. Tuhan beritahukan kepada Mose, siap. Dan Tuhan beritahukan juga kepada saudara dan saya. Sekarang sudah tahun 24. Sudah sangat dekat. Kalau Tuhan datang, apakah kita sudah berikat pinggangkan kekuatan dari Tuhan? Apakah kita sudah memakai kasut yang siap untuk berjalan? Apakah kita sudah siap dengan tongkat kuasa yang Dia berikan? Semua jawaban ada pada setiap pribadi kita. Seberapa siap kita? Ingat, siap atau tidak siap? Waktu Tuhan itu tidak berubah. Tidak berubah. Hanya masalahnya kita nggak tahu kapan. Ada tertulis, pencuri datang. Tuan rumah nggak tahu. Tetapi kalau tuan rumah jaga-jaga, kapanpun pencuri datang, pencuri tidak akan pernah bisa masuk. Artinya sebagai suatu perumpamaan yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Waktu Tuhan kita tidak tahu kapan. Hanya Dia beritahu ancar-ancar. Kalau Dia datang, apakah kita siap? Masing-masing pribadi kita berurusan dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong. Hanya tergantung kita. Apakah kita mau? Kalau kita mau, maka Tuhan akan menolong kita. Ya. Bagi Tuhan, walaupun sama-sama pilihan. Kalau orang Israel tidak taat, mereka pun binasa. Kita pun sudah diberi tanda, sudah diberi cap pemilikan. Tetapi kalau kita tidak taat, maka penghukuman pun akan terjadi. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Dengan apa yang kita coba petik belajar. Apa yang tadi diceritakan. Walaupun itu sudah pernah dibuka. Ketika kita belajar kitab Kejadian. Hanya merefreshing sedikit. Ya. Tapi saudara kalau punya kerinduan teliti kembali. Bagaimana? Karena firman Tuhan katakan. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak Tuhan buka. Kepada siapa Tuhan buka?
hanya kepada orang yang Dia kasih. Karena itu mari belajar lebih sungguh-sungguh. Mengerti dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan mau membukakan rahasianya kepada semua anak-anaknya. Yang benar-benar mau mencari Dia. Karena ada tertulis, cari maka engkau akan mendapat. Kalau enggak pernah cari, apa yang kau dapat? Karena itu saudaraku, kita beribadah puji Bapa Yahweh. Tetapi jangan ibadah hanya asal datang. Tapi beribadah dengan satu kerinduan. Aku mau mengenal Bapakku dengan lebih benar. Dengan lebih sungguh-sungguh. Dan Tuhan yang lihat isi hati kita. Seberapa jauh kerinduan hati kita untuk mengenal firman. Tuhan yang tahu. Dan Tuhan akan berikan itu kepada saudara dan saya. Apabila kita sungguh-sungguh. Karena itu mari kita sama-sama maju. Kita sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Dia tidak akan merubah waktunya. Dia hanya sudah kasih tanda kayak begini. Seberapa siapkah kita? Saya sebagai pelayan Tuhan terus mengingatkan kita semua. Tetap hidup di dalam jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau kita menyeleweng, sudah ada rambu-rambu. Kalau kita melanggar, kita bisa menanggung resikonya. Yaitu maju dan terus maju. Dan saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh mencapai apa yang kita imani. Bertemu dengan Dia. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.